biasa. Kita di minggu pertama di bulan yang baru kita harus tetap semangat ya guys. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun musim hidup kita, kita tetap harus mengucap syukur. Ingat damai sejahtera dan sukacita itu penuh atas kita. Amin. Yuk kita mau sama-sama menyembah memuji Tuhan yuk. Thank you Jesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik di dalam hidupku, tak berkesudahan Tuhan, kasih-Mu dalam hidupku. Bersukacita selalu. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Than my faith, your mercy remains. And should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fade, never ending. Your glory goes beyond all fame. Sometimes I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fade, never ending. Your glory goes beyond all fame. So I give you control, consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. My side, Lord. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all veil. Oh,
and my soul. I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, Lord. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond the faith. And the cry of my heart is to be you praised from the inside out of my soul. Thy Son everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all man. And the cry of my heart is to be you praised from the inside out of my soul. Thy Son from the inside out of my soul. Thy Son from the inside out of my soul. Thy Son, Lord. Let this be a sweet song. Let this be our praise. Oh, I want to worship you, my Lord. I want to praise you, my Lord. God, bring your praise, bring your praise, bring your praise. Yes, I'll bring you the highest Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia.
selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang akan datang dan tak datang. Kemuliaan, keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus,
Oke guys, karena ini kita lagi di minggu pertama di bulan November, ini waktunya kita untuk mengembalikan perpuluhan. Jadi untuk teman-teman mengembalikan perpuluhannya sudah ada di bawah ini ya, nomor rekeningnya sama atas nama siapa. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan berita ya teman-teman, perpuluhan atas nama siapa. Yuk kita mau sama-sama persiapkan perpuluhan kita mau doa dan mengucap syukur sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, bahwa hidup kami tidak pernah lewat dari pandangan mata-Mu Bapa, bahwa setiap hidup kami gak pernah lewat dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami mau berterima kasih Bapa atas damai sejahtera dan sukacita-Mu yang penuh atas kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau taat Bapa, kami mau belajar lebih taat lagi untuk mengembalikan Bapa perpuluhan Bapa. Kami percaya perpuluhan yang kami kembalikan Bapa dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Kami melakukan mengembalikan perpuluhan ini bukan karena kami mau diberkati Engkau lebih lagi, tapi karena kami sudah diberkati Engkau, kami mau taat mengembalikan perpuluhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau mengembalikan dengan penuh sukacita Bapa, kami mau mengembalikan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami berikan ini, setiap apa yang kami kembalikan ini berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buat semua yang siap mengembalikan perpuluhan, katakan amin. Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry, dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini, artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh 2 malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dengan di sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja
Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita untuk kita mengambil perjamuan kudus. Ini bukan cuma sekedar seremonial agama biasa atau rutinitas, tapi ini merupakan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah baik kepada kita dan Ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kita perlu mengingatnya. Kenapa? Kita perlu diingatkan terus karena manusia sering lupa. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu setia, adil, dan selalu menopang kita setiap saat. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat hari ini kami sekali lagi diingatkan kembali akan kasih karunia-Mu yang hebat, yang dahsyat dalam kehidupan kami, yang tidak berkesudahan, yang selalu baru. Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus ini, tubuh dan darah-Mu. Itu adalah inti dari seluruh kekristenan kami, dari seluruh iman kami. Kami percaya itu dan kami mengucap syukur atasnya. Bukankah roti yang kami angkat tinggi ini adalah persekutuan kami, kita semuanya dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya, mari kita meyakininya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya juga bahwa darah Kristus adalah perjanjian baru buat kami semuanya, yang menghapuskan dosa, yang menyucikan setiap kami, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu setiap saat, kapan saja, di mana saja. Kami mengucap syukur Tuhan buat darah Kristus ini, darah Yesus ini yang membasuh setiap dosa kami, pikiran kami, perasaan kami, seluruh kehidupan kami. Dan kami mengangkat tinggi, bukan kacauan yang kami angkat tinggi, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, dan percaya, minum dengan iman. Terima kasih, kami ucap syukur. Bapa, kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Sang Firman itu yang menguatkan, yang mengingatkan kami, yang memberikan kepada kami hikmat. Roh Kudus yang memampukan kami melaksanakan seluruh apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi setiap kami. Terima kasih, kami ucap syukur buat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang mengasihi kami, yang tinggal bersama dengan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ya, saya percaya kasih karunia Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita. Guys, jadi apapun yang terjadi, kita tidak terasa sudah akan selesai tahun ini, 2020. Tapi kehidupan akan terus berlanjut. Yang saya percaya, lewat apapun yang sudah terjadi di tahun ini, jangan sia-siakan kesempatan, peluang yang Tuhan akan berikan di tahun 2021. Oke, saya percaya kasih karunia yang sama, kemampuan yang sama yang akan memampukan kita. Saya percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kita sebagai gereja. Oke, tidak usah lama-lama, guys. Hari ini kita sudah masuki satu tema yang namanya developing, ya, perkembangan ya, berkembang, ya.
perkembangan, develop ya. Nah, hari ini kita akan baca ayat-ayat yang beberapa waktu lalu saya ulang lagi. Jadi kita perlu repetisi satu ayat lagi yang mungkin kita diingatkan lagi yang diambil di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Nah, mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Oke, nah mari kita berdoa bersama-sama menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk supaya kami mengerti maksud-maksud-Mu, rencana-Mu, supaya kami benar-benar Tuhan memaksimalkan semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami memaksimalkan seturut sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sebab itu waktu firman-Mu disampaikan, Tuhan memberikan kepada kami hikmat, pengertian, berbicaralah dalam hati kami, setiap hati kami, dan terjemahkan dengan baik, dengan sederhana, sehingga kami bisa menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, guys, teman-teman semuanya. Nah, itu ayat-ayat yang berapa waktu yang lalu di tema yang lain, berapa bulan yang lalu itu juga muncul ya. Kalau tidak saya di Empower kalau mungkin ya. Nah, hari ini saya ulang lagi tentang ini karena ini berkenaan dengan satu tema hari ini, developing ya. Subtemanya itu mentoring dan fathering ya. Nah, ini tema-tema yang sebenarnya bukan berat sih, cuma karena nggak terlalu fokus ke situ, mungkin ya biasanya tema-tema khotbah yang kita rindukan adalah tema-tema yang sifatnya itu adalah menyelesaikan masalah. Gue punya masalah dan apa solusinya dan apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Karena itu memang jadi kebutuhan, ya kan, kebutuhan aku butuh ini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa khotbah-khotbah ini jarang? Karena ini berkenaan dengan tema-tema besarnya Tuhan. Ya. Nah, ke depan mungkin kita harus lebih banyak fokus mulai dari sekarang, bahwa masa-masa sekarang, masa-masa ke depan kita harus lebih banyak mengerti tentang apa rencananya Tuhan, isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan, mimpi-mimpinya Tuhan. Bukan cuma apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, ya. Tapi lebih banyak ke hal-hal yang lebih mendasar, yang lebih fundamental, yang lebih meningkatkan iman kita, memperkuat iman kita dan sebagainya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang tema ini. Tapi sebelumnya saya akan tanya kepada teman-teman semuanya. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan tentang masa depan yang setiap kita semuanya, kalian semuanya itu pasti mau menuju ke sana. Nah, pertanyaan seperti ini. Siapa di antara kalian yang rindu menjadi orang tua? Maksudnya bukan jadi tua gitu ya, cepat jadi tua, bukan. Maksudnya parents, jadi orang tua, parent ya. Maksudnya itu, bukan jadi orang tua itu ya, bukan. Tapi jadi orang tua yang nanti punya anak dan sebagainya, gambarnya situ, seperti itu ya, parents. Nah, salah satu, mungkin kalian sering lihat di sosial media rayuan-rayuan gombal gitu ya. Ya, nah salah satunya kan yang paling terkenal adalah maukah engkau jadi ibu dari anak-anakku? Ya, rayuan gitu ya. Ya, selamat hari ibu. Emang aku ibu? Ya, emang tampangku seperti ibu-ibu? Ya, enggak sih. Aku cuma mau latihan. Ya, kamu suatu saat nanti jadi ibu dari anak-anakku. Ya, gitu ya. Jadi artinya bahwa pikiran-pikiran ke sana, bahwa pemikiran-pemikiran bahwa nanti suatu saat kita jadi orang tua itu adalah hal yang normal, hal yang wajar dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau dalam kondisi yang normal, kondisi yang umum, itu hal yang wajar, yang semua orang pasti ingin menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua yang benar, ya, bukan cuma sekedar menjadi orang tua yang sukses. Menjadi orang tua yang sukses, menjadi orang tua yang benar itu sebuah isu yang berbeda, ya. Tapi saya tidak bahas itu karena kita bukan membahas tentang seminar keluarga, ya, tapi itu hal yang berbeda. Jadi orang tua yang benar, ya. Yang penting intinya yang jelas adalah bahwa kita ingin rindu jadi orang tua. Siapapun itu juga, ya. Rata-rata dari kita, ya, mengerti bahwa suatu saat nanti kita akan menjadi orang tua,
Ya, setiap orang tua, ya orang tua, ya saya orang tua, ya kan. Ada beberapa dari rekan-rekan kita orang tua, Yohanes, Alek, jadi orang tua, sudah punya anak ya. Rindu juga anak-anaknya nanti menjadi orang tua juga. Betul nggak? Ya, artinya punya anak lagi, jadi nanti saya jadi kakek, jadi opa, ya. Nanti Ben punya anak, ya anaknya lagi punya anak lagi. Nah, semua orang rindu itu. Ya tidak ada satu orang tua pun, yang ingin ya anaknya itu terus cute, balita terus, lucu terus, nggak ada. Ya setiap orang tua rindu bahwa anaknya nanti suatu saat akan jadi orang tua dan mempunyai keturunan, betul ya? Nggak mau jangan, nggak usah gede-gede, nggak usah dewasa, biarin gini aja terus lucu, ya cute, imut, nggak perlu bertumbuh. Ya begitu juga dengan kita. Nah kita ini kan ada beberapa anak, mahasiswa, pemuda, remaja, masih sekolah. Suatu saat pasti punya pemikiran seperti itu juga. Suatu saat, ya aku akan menikah dan aku akan jadi orang tua. Ayo siapa yang sini mau jadi orang tua? Ya yang dipikirin nikahnya aja ya, bukan orang tuanya. Yang dipikirin nikah. Iya nikah nanti jadi orang tua, punya anak, punya keturunan, betul ya? Ya, ayo siapa yang di sini masih ingin jadi orang tua? Ya, kalau ditanya seperti itu mungkin aduh aku mikir-mikir, tapi siapa yang sini nanti pengen mau nikah? Wah, pasti suka ya. Nah, itu satu paket guys, tidak bisa dipisahkan. Kalau menikah, ya pasti kalian akan jadi orang tua, punya anak. Ya, nah, hal-hal yang seperti ini hal yang normal di dalam setiap proses kita sebagai manusia. Nah, itu juga sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Kejadian 1 ya kan. Dikatakan di situ ya kamu beranak cucu lah ya kan, diberkati oleh Tuhan dan itu rancangannya Tuhan. Nah, ya. Nah, apa hubungannya dengan tema hari ini? Seperti ini guys. Dalam setiap kehidupan rohani pun itu seharusnya terjadi juga dalam kehidupan rohani kita. Bahwa kehidupan rohani kita seperti yang kita percayai itu adalah seperti sebuah pertumbuhan manusia ya, dari anak ya. Oke, tadi sudah dibaca itu ayatnya. Ya bahasa Inggrisnya ini ya. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Saya ambil dari ESV. Oke, tadi saya lupa keluarin ini. Langsung baca di sini. Oke, enggak apa-apa ya. Kita rindu punya keluarga, jadi orang tua, yang memiliki anak dan sebagainya. Nah, pertumbuhan rohani kita itu punya sama persis punya proses dimulai dari seperti ini, ya kan? Ya, pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang tidak boleh berhenti di dalam diri kita. Ya, adalah salah, adalah keliru, adalah hal yang tidak sehat ketika pertumbuhan rohani kita cuma berhenti di dalam diri kita saja. Tapi harus berlanjut kepada kehidupan orang lain melalui kita. Ya, nah tadi kan saya sudah kasih contoh, nggak ada satu orang tua pun yang mau anaknya terus jadi balita terus. Ya, cukup sampai situ saja, enggak. Dia harus bertumbuh dewasa dan akhirnya apa? Memultiplikasi, ya. Melipat gandakan gambar Allah, itu salah satu tujuan pernikahan. Ya, lewat orang tua, lewat kita melahirkan anak, kita melipat gandakan gambar Allah di dalam diri generasi kita. Nah, dalam pertumbuhan rohani juga sama. Ya, dalam pertumbuhan rohani juga jangan berhenti sampai di diri kita. Itu bukan sebuah pertumbuhan yang lengkap, nggak sehat. Anda harus apa? Harus berlanjut kepada kehidupan orang lain, melahirkan kembali, ya, bermultiplikasi. Ya, seperti itu tadi kan subtemanya tentang fathering, bapak. Bapak itu yang bisa memiliki keturunan, ya, mentoring. Oke lah, nanti saya bahas ya, ini karena tema-tema yang deep ya, yang tema-tema yang seperti yang tadi awal saya sudah sebutin ya, karena jarang sekali diomongin kan. Nah seperti itu, tapi enggak apa-apa ya, kita pelan-pelan ya. Secara teologi saya percaya bahwa Tuhanlah yang membuat seseorang dilahirkan secara rohani. Ya, memang betul gitu ya. Dengan demikian jelas sekali tidak ada seorang pun dari kita yang bisa disebut orang tua. Siapa? Nggak ada. Tuhan yang melahirkan kita, ya. Kita bertobat itu karena Tuhan, karena Roh Kudus, semua itu produknya Tuhan. Tuhan orang tua kita, memang betul, ya. Tetapi untuk mempermudah, ya kan,
gambaran-gambaran ini sehingga kita punya gambaran gitu ya, seperti manusia ini ya, kita punya gambaran, kita bisa membayangkan ya. Nah, itu perlu untuk kita punya pandangan-pandangan seperti itu, bahwa ada satu kehidupan pertumbuhan rohani ya. Nah, ada satu yang namanya orang tua rohani. Saya pakai istilah orang tua rohani aja ya, daripada cuma satu fathering ya kan. Yang ibunya kemana sih ya, saya pakai istilah orang tua rohani aja ya. Ya. Nah, ini akan menolong kita untuk mempunyai gambaran ya kan. Gambaran seperti manusia normal kita bertumbuh sampai gede, sampai akhirnya jadi orang tua. Nah, itu akan membantu kita ya. Bahwa kita bertumbuh karena ada orang lain yang juga investasi dalam kehidupan kita. Yang membimbing kita, menolong kita, mendoakan kita. Layaknya seperti orang tua. Layaknya seperti papa mama kita. Nah, di dalam hal rohani itu pun terjadi. Ada orang-orang yang membantu kita. Tidak ada satupun yang bisa bermegah, "Wah, aku bertumbuh sendiri." Nggak ada. Itu pasti ada orang yang membimbing, ada orang yang meluangkan waktu, ada orang yang mau mendengarkan, orang yang membersihkan kotoran kita, ada orang yang mengasuh kita, memberi makan kita, sampai akhirnya jadi gede, sampai jadi orang tua lagi, sampai bisa memimpin orang lain lagi lewat kehidupan kita. Nah, itu gambaran itu akan mempermudah kita punya gambaran untuk memahami apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan hari ini. Ya, ada fase pertumbuhan di situ. Nah, kalau mau ngomongin fase pertumbuhan rohani, kita bisa lihat di sini ya. Pertumbuhan rohani dimulai dari dulu kita tidak kenal Tuhan, ya, belum kenal Tuhan, rohaninya mati sampai akhirnya menerima Tuhan Yesus oleh karya Roh Kudus, ya. Terus namanya bayi yang masih perlu bimbingan, kebutuhannya banyak, dan sama seperti ini. Ya, kita bisa sangat mudah melihat gambaran ini, menangkap gambaran ini dalam setiap kehidupan sehari-hari kita sudah nemui dan kita sudah mengalami juga ya kan. Bahkan yang sudah jadi orang tua juga mengalami bagaimana harus mengasuh anak dan sebagainya. Oke, yang belum jadi orang tua, ya itu akan lihat sebagai gambaran yang normal, yang wajar. Jadi di dalam rohani pun ada seperti ini. Jadi coba bayangin sambil membayangin, sambil denger ini sambil membayangin, ya membayangkan bahwa, oh, aku sudah sampai taraf mana ya? Aku sudah terima Tuhan Yesus. Oh, aku masih bayi nih, ya kan? Nah, biasanya itu kalau bayi itu self-centered. Aku butuh ini, aku butuh itu, ya kan? Masih anak-anak juga masih self-focus. Ya, sudah bisa jalan, sudah bisa ini ya. Tapi nanti sudah gede, jadi anak remaja, jadi pemuda yang adult itu, fokusnya juga sudah mulai berubah dari diri sendiri, pindah fokusnya kepada hal-hal kerajaan, nilai-nilai kerajaan. Gak lagi diri sendiri, tapi kerajaan. Wah, ya kan? Sudah mulai lihat hal yang lain di luar dirinya sendiri. Aku gak boleh memikirkan diriku sendiri. Aku harus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Nah, ini keren. Sudah yang adult, sudah dewasa. Tapi lewati proses kan gak bisa langsung jadi dewasa muda secara rohani. Habis itu apa? Menikah, jadi orang tua. Jadi orang tua ini apa? Bukan cuma sekedar, ya aku ngerti nilai kerajaan. Ya udah. Ya, bukan cuma itu, tapi dia juga rindu apa? Rindu untuk memuridkan orang lain. Dia jadi seorang disciple maker. Ya, dia jadi seorang disciple maker. Ya, jadi orang tua, dia mengasuh anak. Repot, tapi dia mau. Ayo, di sini tadi saya ulang lagi pertanyaan, siapa yang mau jadi orang tua? Nah, enak loh. Melean, bangun pagi, ya, lakukan ini, lakukan itu. Tapi pasti mau semuanya. Kenapa? Ya, karena memang itu salah satu hasrat di dalam diri kita, ya ini punya anak, nangani hal rohani pun sama, ya. Nah, terus habis itu nggak berhenti sampai situ. Nah, dikatakan di situ berkembang, ya, punya anak, punya cucu, ya, anaknya dibesarkan lagi, dia punya cucu lagi, ya, making disciple makers, melahirkan orang yang pembuat murid. Tadi kan memuridkan, ya kan. Disciple maker, ya kan? Terus habis itu sekarang bukan cuma sekedar memuridkan orang, tapi menjadikan orang lain pembuat murid lagi. Nah, ini sebuah pertumbuhan rohani. Dengan gambaran ini kita mempermudah mencerna apa yang akan disampaikan sama Paulus hari ini. Ya, nah istilah-istilah dalam orang tua rohani itu pun juga pernah disinggung oleh Paulus di 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ribuan mentor, pendidik, kamu tidak mempunyai banyak bapak.
Nah, dikatakan di situ, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Bapak apa? Secara biologis bukan. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi ini istilah Paulus mengumpamakan dirinya sebagai seorang bapak rohani, secara rohani. Ya banyak mentor, ya kan? Tapi ini aku satu-satunya bapak melalui Injil yang aku beritakan kepadamu. Injil kan perkara rohani. Nah, ini yang disebut, yang dimaksud adalah gambaran rohani Paulus sebagai bapak rohani. Ini salah satu yang disinggung oleh Paulus. Jadi waktu kita membayangkan kehidupan seorang anak bertumbuh jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa muda, menikah, punya anak, itu seperti sebuah gambaran pertumbuhan rohani kita. Nah tadi makanya tadi disebutkan bahwa pertumbuhan rohani nggak boleh berhenti sampai kita berhenti. Ya udah selesai sampai kita aja. Enggak, itu harus sampai ke orang lain lagi. Sampai melahirkan kembali, ya, sampai jadi orang yang dewasa melahirkan. Hanya orang dewasa yang bisa melahirkan, ya, melahirkan kembali, bereproduksi secara rohani. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, pertumbuhan rohani itu gambarannya bukan seperti ember. Jadi kita butuh apa, minta, kasih, ambil lagi, wah kosong sudah. Enggak, tapi gambarnya itu seperti pipa. Seperti saluran, kita ini salurannya, ya kita salurannya seperti pipa, ya di samping kita terus diperbarui, tapi kita juga memberkati terus, nggak berhenti sampai diri kita sendiri, terus ya mengalir, nggak cuma kosong, wah kayaknya kosong ini embernya perlu diisi lagi, masuk, oh dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi setelah itu kosong lagi nih, mungkin dia juga berbagi, tapi tetap aja pusatnya ke dalam dirinya sendiri, gitu ya. Ya, tapi kalau pipa itu selalu gambarannya adalah dia terus diperbarui, dia terus mengalirkan terus, nggak ada yang stuck berhenti dalam dirinya, dia alirin lagi, dia cuma pipa itu, ya seperti itu gambarannya. Jadi karakter itu adalah apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Pelayanan adalah apa yang Tuhan kerjakan melalui kita. Nah, dua-duanya ini penting. Ya. Ada orang yang cuma mengandalkan yang kedua, yang pertama, ya mengandalkan yang pertama. Ya, ini ngomongin tentang from the inside out, ya kan? Ada orang yang ngomongnya yang cuma di dalam. Tapi jangan lupa Tuhan ngomongin juga yang out, yang di luar, melalui apa? Pelayanan. Nah, kalau saya ngomong pelayanan itu bukan main musik, itu terbatas, ya, kecil, bukan itu. Jadi ini pelayanan maksudnya dalam artian kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu? Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, karakter itu apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ya. Tetapi pelayanan itu adalah apa yang akan Tuhan kerjakan melalui kita. Kita salurannya saja. Nggak berhenti, ya aku kan karakternya sudah bagus, sudah. Puji Tuhan dulu aku seperti ini, tapi sekarang oleh Kristus aku sudah berubah. Ya udah. Enggak berhenti sampai situ. Tapi kamu perlu melakukan pelayanan, melakukan kehendak Tuhan melalui pelayanan, ya, melalui hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Ya. Nah, apa itu? Apa pelayanan yang Tuhan ingin rindukan dalam kehidupan kita? Ya. Pemuritan. Ya, pemuritan itu adalah pelayanan yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita. Pemuritan. Ya. Orang lain, melalui hidup kita, orang lain diberkati, melalui hidup kita, orang lain dibawa kepada Kristus. Ya, bertumbuh dewasa lagi dan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan juga. Ya, bertumbuh dewasa dan sebagainya. Nah, ini dua-duanya harus terjadi. Nggak cuma pelayanan keluar saja, tapi yang di dalam nggak dibenerin. Tapi yang di dalam ini dibenerin, dipulihkan, tapi juga melayani. Nah, dua-duanya ini harus semakin seimbang, ya. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman semuanya, apa saja yang perlu kita lakukan oleh seorang yang ingin memuridkan orang lain. Ya, hal yang terpenting yang perlu diteruskan kepada generasi rohani selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, Paulus lewat anak rohaninya Timotius ini memberikan gambar seperti itu di surat Paulus kepada Timotius. Nah, kita akan mempelajari, ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan gambaran tentang bagaimana Paulus dan Timotius itu hubungannya bukan cuma sekedar hubungan
yang biasa, tapi benar-benar hubungan, saya cuma kasih gambaran ini, bahwa untuk melangkah kepada hubungan bapak dan anak itu tidak seperti hal yang mudah, yang bukan hal yang mudah, hal yang mudah mungkin, hal yang gampang ya, yang sering kita lihat, kita gampang sekali memanggil orang bapak, ini mengakui orang bapak rohani kita, tanpa kita punya nilai-nilai seperti apa yang Paulus dan Timotius lakukan. Ya kan? Mungkin kita memanggilnya karena orang dituakan atau karena faktor kedekatan, dalam artian dekat. Ya dekat, ya, dan memang dituakan, ya udah gue panggil bapak aja, papa, atau apa saja sebutannya. Terus oke, memang seperti itu. Tapi yang disebut sini itu bukan cuma sekedar itu. Ini jauh lebih dalam, jauh lebih ini, ya. Jauh lebih dalam, jauh lebih melibatkan pikiran, perasaan, hati masing-masing. Nah, dikatakan di sini kedekatan Paulus dengan Timotius sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak Timotius masih muda, Paulus sudah mengajaknya untuk menemani dia dan Silas. Ya, waktu ada konflik sedikit, ya, Paulus mengajak Silas dan dia juga mengajak Timotius mulai dari muda. Ya, dan waktu menulis surat itu pun Timotius masih muda. Dia adalah teman sekerja. Bayangin ini dulu. Teman sekerjanya Paulus, Timotius ini. Jadi Paulus ini orang yang benar-benar punya wawasan yang luar biasa ya. Dia ngomong, kamu masih muda enggak? Dia dijadikan teman sekerja. Dan ini luar biasa ya. Kalau Timotius masih belum pengalaman, Paulus harus mau ngajarin, dia harus mau rem dikit dan sebagainya. Ini tidak mudah loh. Ya, bagi seorang senior seperti Paulus. Nah, tapi Paulus mau, ya kan, teman sekerja. Dia bukan asisten loh. Timotius itu bukan asisten. Kalau asisten yang jadi peran utamanya tetap Paulus, tapi ini disebut teman sekerja, artinya equal. Ini keren. Nah, maukah bapak-bapak rohani ya memberikan hal yang seperti ini? Mempunyai pandangan hal yang seperti itu, equal. Bukan, kamu kan masih asisten, masih magang kan kamu ini? Enggak. Paulus tidak ngomong seperti itu loh. Paulus ngomong, ini teman sekerjaku, sama seperti aku. Ini keren. Ya, ini dalam hubungannya. Bukan cuma sekedar bapak anak yang sering kita ngomong, bapak anak, father and son. Enggak seperti itu. Prosesnya jelas. Jadi artinya dalam satu sisi, Paulus juga mendengar apa yang menjadi usulan dari Timotius. Mungkin tidak ditulis di situ. Tapi ditulis itu teman sekerja. Nah, saya perlu kasih gambaran ini supaya jelas. Supaya kita punya bayangan. Yang berikutnya juga ada data di Alkitab. Kita ngomongin data ya. Ada beberapa kali kesempatan, Paulus juga memuji kebaikan dan kesetiaan Timotius. Karena dia rekan sekerja, iya. Timotius ini dipuji. Luar biasa. Dikasih apresiasi. Ya, dia bukan anak magang. Kasih apresiasi. Nah, terus berikutnya secara khusus Paulus menyebut Timotius sebagai, ini jelas berapa kali sudah ya, anak rohaninya. Di 1 Korintus 4, 1 Timotius 1, ya, 2 Timotius 1 yang baru kita baca juga ya kan. Nah, salah satu ayat atau kalimat yang paling jelas menggambarkan proses pemuritan dari Paulus ke Timotius itu adalah di 2 Timotius 3 ayat 10. Satu pasal setelah itu, ya kan? Tetapi engkau telah mengikuti, pertama, ajaranku. Baru setelah itu, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi, gambarnya gini guys, ada banyak orang muda itu suka dan merasa sudah dibapai dengan, aku dibapai sama hamba Tuhan ini loh, lewat mana kamu? Oh, lewat ini. Lewat direct message di Instagram. Nah, mana bisa? Kan? Anda tidak terhubung. Yuk, aku terhubung lewat sosial media. Aku lewat WhatsApp aja. Loh, kamu tinggal di kota mana? Tinggal di sini. Kamu tinggal di kota yang satunya lagi. Terpisah oleh jarak. Mana bisa? Dikatakan di situ loh. Timotius loh melihat bagaimana pergumulannya Paulus, bagaimana kesabarannya, bagaimana ketika menghadapi tekanan, pergumulan, tahu semua, ya. Bagaimana dia punya perasaan, ya, yang ambyar, yang tergoncang, dia lihat semua. Dia lihat semua. Nah, kadang kita itu cepat mengaku, iya,
Dia mentorku. Di mana? Oh, di situ jauh sekali. Nggak pernah tinggal. Mentor atau orang tua rohani. Ya, saya nanti selang-seling ya selang-seling pakai istilah, saya 2 istilah yang sama ini ya, 2 istilah. Nggak sama sih, cuma saya akan pakai bergantian. Di mana mentormu? Oh, karena dia sudah terkenal, ya mungkin Pastor Graham, followernya banyak. Ya, di situ dia itu mentorku, dia itu bapak rohaniku, dia itu kakak rohaniku. Tuh. Terus kamu nggak tinggal bersama? Enggak. Dia cuma tahu aja. Nggak bisa. Yang paling bagus, yang paling keren, yang paling mengerti, yaitu gembala komselmu. Meskipun gembala komselmu itu tidak punya follower sebesar Pastor Graham yang tadi kamu bicarakan, dia yang paling mengerti kamu. Paling mengerti bagaimana kamu lemah. Dia juga yang paling mengerti bagaimana kamu punya impian, kadang ada yang gagal dan sebagainya. Dia paling mengerti kita. Begitu sebaliknya, ya kitalah juga mengerti gembala komsel kita. Oh iya, gembala komselku lagi mengalami masalah seperti ini. Dia juga sudah cerita sama aku dan dia juga kita sudah saling mendoakan dan sebagainya. Ini yang keren. Bukan berarti tidak boleh punya teman bergaul, punya teman hamba-hamba Tuhan di luar sana, boleh. Ya daripada bergaul sama yang nggak jelas, ya boleh. Ya, boleh. Tapi yang paling efektif itu adalah ketika kamu punya orang-orang di sekelilingmu yang dekat sama kamu. Yang bisa tegur kamu kapan saja. Ya, yang bisa lihat kamu punya keputusan-keputusan yang salah. Begitu juga kamu juga bisa memberikan masukan kepada pemimpin-pemimpin rohanimu. Yang jelas dilihat, oh kok salah itu kok. Itu salah sih. Aku kok arah salah. Nah itu dia. Ini keren. Nah, ini makanya saya banyak sampaikan di sini pendahuluannya ya. Saya banyak di sini. Nah, Paulus dan Timotius itu punya hubungan yang seperti itu. Jadi Paulus menegaskan, ya, kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Ya, penekanan pada proses pemuritan ini menjadi semakin terlihat di surat 2 Timotius. Ya. Yang tadi kita juga sudah baca itu ya. Itu baru 1 ayat ya. Kenapa kok seperti itu? Itu latar belakangnya gini loh teman-teman. Bahwa Paulus nulis surat ke Timotius itu latar belakangnya ini perlu latar belakangnya. Karena Paulus habis ini meninggal. Habis ini mati. Dia harus memberikan estafet kepada Timotius. Jadi bukan sembarangan mau memberikan kasih pelayanan, bukan. Paulus mau mati, gimana? Ayatnya ada di sana, di 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan, sudah mulai disiksa. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri, ini biasanya dipakai untuk ayat-ayat orang yang sudah meninggal ya. Aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi ini jelas Paulus mendambakan bahwa kamu, Timotius, kamu yang akan menggantikan aku. Ini bukan kata-kata yang biasa, karena itu melewati proses sebelumnya. Jadi, Paulus sudah mempersiapkan Timotius, ya lewat hubungan, lewat pengajarannya, lewat teladannya, lewat apa saja dia terkoneksi dalam ya dengan Paulus. Jadi bukan cuma sekedar ya, hai papa, ya ini papa rohani, bukan. Bukan cuma sekedar Paulus bukan orang yang dituakan. Dia benar-benar papa rohani buat Timotius dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini hubungan yang dalam ya. Ya kalau disebut di situ Paulus menyebut Timotius anak itu beberapa kali ya, memberikan penekanan. Di ayat 2 tadi kita baca, di pasal 2 tadi kita baca ada penekanannya di situ, ada kata kamu, wah, engkau, karena engkau ini anakku. Kalau di bahasa Indonesianya enggak kelihatan, tapi kalau di beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya ada itu ya, kamu, ya kan? Engkau, karena itu anakku. Wah, ada kata anakku tapi sebelumnya dikasih penekanan, kamu, engkau. Bahasa Inggrisnya juga gitu ngomongnya. Kalau bahasa Inggrisnya, you, then, my child. Ya. Kalau bahasa Indonesia, sebab itu, hai anakku. Sebab itu, therefore.
Ya, tapi bahasa yang lain beberapa terjemahan seluruh rata-rata bahasa Inggrisnya namanya kamu. Kayaknya ada penekanan. Yes, kamu, ya kamu itu loh. Ya. Seperti itu kurang lebih. Kasih penekanan, engkau adalah anakku. Karena Paulus setelah ini akan menyelesaikan pertandingannya. Game over, ya. Dipanggil Tuhan. Dan disini mempertahankan imannya. Dia harus menyerahkan tongkat estafetnya. Seperti itu. Ya, apa saja yang kita bisa pelajari dari hubungan Paulus, ya kan, sebagai bapak rohani dan Timotius sebagai anak rohaninya, ya, dalam pemuritan, dalam pertumbuhan rohani. Ya, kita pelajari apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita ambil dari seorang bapak kepada anaknya. Fathering, ini contoh fathering antara Paulus dan Timotius sebagai anak rohaninya. Apa sih? Cuma 2 aja. Saya ingin menyampaikan 2 hal yang penting. Bayangin aja ya, tadi saya sudah kasih latar belakang, Paulus entar lagi mati. Dia sudah disiksa, dia sudah mengeluarkan darah, habis ini aku akan mengakhiri pertandinganku. Bayangin. Dia ngomong 2 hal yang penting di di pasal 2 ini. Dia ngomong yang penting. 2 hal penting ini yang harus kita juga teladani. Ya, kalau kita nanti mau jadi orang tua, bertumbuh menjadi orang tua rohani. Ya tentunya tidak jadi langsung jadi orang tua rohani, mungkin dari kakak rohani dulu, ya, jadi mentor dulu, ya kan? Nah ini harus dimulai, tidak tunggu nanti lama, enggak, dimulai dari sekarang. Ya, arahkan hidup kita kepada hal yang seperti itu. Sama seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa tujuan kita nanti salah satunya bertumbuh jadi orang tua. Gak ada satupun yang tidak mau jadi orang tua, kalau kondisinya normal, ya. Oke, nah pertama itu adalah, yang pertama tadi kita sudah baca, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Bahasa aslinya itu bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris yang ESV ini, ya. You then, my child, be strengthened by the grace. Dia nggak pakai be strong. Dia pakai ini satu-satunya terjemahan yang pakai istilahnya pasif, ya, bukan aktif. Be strong, bukan. Be strengthened, dikuatkan. Ya, Paulus menasihati Timotius, jadilah kuat. Bahasa Yunaninya endinamo. Dalam teks Yunani kata kerja imperatif endinamo berbentuk present tense dan pasif. Itu bahasa aslinya. Jadi bukan be strong, bukan. Be strengthened, dikuatkan. Jadi bukan kita yang menguatkan diri kita, tapi ada sesuatu yang menguatkan kita. Ada subjek lain yang menguatkan kita. Ya, itu seperti itu gambarannya. Jadi bukan kita yang berusaha, kita yang ngotot, kita yang ngoyo menguatkan diri kita, bukan. Tapi ada satu yang lain yang menguatkan kita. Kalau tidak ada itu, kita tidak jadi kuat. Sama seperti pohon, siapa yang menguatkan pohon? Akar itu. Bukan pohon yang menguatkan akar. Akar yang menguatkan pohon, dahan, ranting, dan selanjutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya katakan di situ, jadi arti ini bisa dikatakan seperti ini. Kata endinamo itu bisa diterjemahkan, ada kata dinamo di situ ya. Endinamo ini masih ada hubungannya dengan movement ya. Endinamo itu artinya bisa diterjemahkan, hendaklah kamu terus-menerus dikuatkan. Ada present tense-nya juga soalnya. Nggak cuma lampau, tapi sampai hari ini terus-menerus dikuatkan. Ya, seperti itu. Kenapa? Kenapa Paulus ngomongin itu? Nah, kalau nanti baca di ayat-ayat yang lain di surat 2 Timotius ini, ya, dikatakan bahwa ada beberapa orang yang meninggalkan, ya, ada beberapa orang yang meninggalkan Paulus, ya. Yang pertama ikut Paulus tapi meninggalkan, ya. Dan Paulus nggak mau Timotius seperti itu. Ya, ada di sana itu yang namanya Demas, ya kan? Karena mereka tertarik sama dunia, hal dunia, mereka meninggalkan Paulus. Nanti saya bacakan ayatnya beberapa ya. Nah, dikatakan di situ Paulus mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ya, tentang kekuatan Allah dalam pelayanannya. Paulus menyadari bahwa Allah lah yang menguatkan dia, sehingga dia bisa setia dan dapat dipercaya dalam pelayanan. Dikatakan di situ di 1 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini,
Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, Paulus ngomongin kepada, itu salah satu ayatnya ya. Ayat yang terkenal juga Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Artinya Paulus memiliki pengalaman-pengalaman ketika situasi tidak memungkinkan, situasi yang seperti sekarang mungkin bahkan lebih buruk, ini kan cuma corona. Paulus mengalami siksa ya, terapung-apung di kapal. Dan itu banyak, itu daftarnya list yang pernah disampaikan, dipukul, dicambuk ya kan, dilempari batu, hampir mati berapa kali dan sebagainya. Nah, itu Paulus ngomong, itu aku nggak bisa lakukan kalau aku nggak dikuatkan oleh kasih karunia. Ya, kekuatannya dia itu berasal dari kasih karunia Allah yang luar biasa yang bekerja di dalam diri dia. Nah, Paulus mengingatkan Timotius, ya, Paulus mengingatkan Timotius supaya Paulus juga melakukan hal yang sama. Kamu nggak bisa melakukan segala hal kalau kamu nggak bergantung kepada Tuhan. Kalau kamu nggak ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ya. Oke, seperti itu ya. Dikatakan di situ, Paulus ingin mengingatkan betapa kita ini lemah dan perlu bergantung kepada anugerah-Nya. Ya, diingatkan si Timotius. Timotius masih muda, perlu pengalaman, sedikit pengalamannya. Dia perlu banyak hal yang dia harus mengerti, dia pelajari. Tapi Paulus ngomong, bergantung sama Tuhan. Berakar dalam kasih karunia. Tetap bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu adalah kekuatanmu yang sejati. Seperti itu ya, Paulus kurang lebih seperti itu. Karena dia juga banyak orang yang meninggalkan kasih karunia. Ya, sehingga mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, selain itu juga ada penganiayaan yang besar. Dikatakan nanti kalau saudara baca pasal-pasal seterusnya, dikatakan di situ ada penganiayaan. Ada orang-orang yang menganiaya karena tidak suka dengan iman kita. Paulus juga mengingatkan Timotius. Tapi tetap kamu berpegang dalam kasih karunia. Oke, tetap bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang Paulus menitipkan hal yang ini. Dia menitipkan bahwa kita harus ya ini yang tadi ya, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, ia memampukan kita bertahan dalam pelayanan. Ya, bukan cuma menyelamatkan kita, tapi ia memampukan kita bertahan dalam pelayanan. Ya, karena semuanya satu paket sudah dilakukan oleh Tuhan, baik itu keselamatan dan pelayanan. Kita dimampukan. Ya, kalaupun kita mengalami hal-hal segala sesuatu yang menyulitkan kita, kasih karunia memampukan kita. Oke. Ya, yang kedua itu adalah strong in discipleship. Grow deep, dan sekarang itu adalah reach wide. Jangkau, muridkan. Nah, ini Paulus ngomongnya. Seperti ini. Ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku, Paulus kepada Timotius, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya kan? Ini dari Dietrich Bonhoeffer, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuritan itu selalu kekristenan tanpa Kristus. Karena itu pekerjaan Kristus. Karena itu pelayanan yang Kristus lakukan selama di muka bumi, dan mau gereja juga melakukan hal yang sama. Dikatakan Paulus juga melakukan hal yang sama kepada Timotius. Ya, seorang pemimpin rohani harus lebih mempedulikan kelangsungan pekerjaan Tuhan daripada peranan yang dia mainkan. Pemimpin, ya. Apakah artinya karisma, pencapaian, dan kesuksesan seseorang yang hebat dalam pelayanan jika tidak mempunyai suksesor, jika tidak mempunyai kader, jika tidak mempunyai pengganti? Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan pelayanan adalah pemuritan. Dan ini yang disampaikan Paulus ketika dia mau meninggalkan dunia ini. Dia titip pesan. Paulus telah menjalankan perannya. Dia mau Timotius melakukan hal sama apa yang Paulus lakukan kepada Timotius. Ya, tapi nggak boleh sembarangan. Kenapa? Ini warisan berharga. Jadi dikatakan di situ, katanya kamu perlu cari orang yang bisa dipercaya. Yang kedua itu cakap mengajar orang lain. Saya berdoa di kelompok di kelompok kita, di rock keluarga rohani kita nih, di KGC ini.
Ada orang-orang yang cakap mengajar, dapat dipercaya. Cakap mengajar orang lain. Ini jadi poin yang luar biasa yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Ya, cakap mengajar. Ya, cakap mengajar ya tentu pasti diajar dulu, dilatih dulu, belajar dulu. Nah, makanya saya tulis di sini hal-hal yang perlu kita catat. Ya, ini kan 4 generasi ya. Paulus, Timotius, orang dapat dipercaya, mengajar orang lain. Jadi 4 generasi. Apa sih yang harus perlu kita fokuskan? Pertama itu tentang pengajaran, doktrin. Kok bisa itu kok? Nah, banyak orang anti doktrin. Saya suka hal-hal yang memang memberikan jalan keluar bagi kehidupan saya. Nah, bahwa kita tidak mengerti, bahwa tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini hasil dari sebuah pemikiran, keyakinan kita terhadap sebuah pengajaran, sebuah doktrin. Doktrin itu artinya pengajaran lah ya. Jangan doktrin kok kayaknya istilah-istilah politik, bukan. Doktrin itu pengajaran. Ya. Nah, dikatakan di situ apa yang telah aku dengar, apa yang kau telah dengar daripadaku, apa yang telah kau dengar? Artinya itu yang disampaikan kepada Paulus kepada Timotius apa? Pengajaran. Ya. Pengajaran. Ya, kalau saya cari di sini, tetapi engkau, itu di 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Nah, ya kan tadi yang saya sudah sebutkan, cara hidupku, ya, yang sudah aku sampaikan di depan banyak saksi. Paulus sudah sembarangan loh, saksi-saksi juga menyetujui, mengiyakan bahwa ajaranku itu murni dan benar. Nah, ini tentang pengajaran. Nah, keyakinan kita harus didasarkan kepada pengajaran yang benar dan sehat, bukan kira-kira. Yo, cari ini yo. Ya kira-kira loh. Nah, ini kayak berdiri dari situ. Baru setelah itu cara hidup kita, pendirian kita, iman kita dan sebagainya. Tapi Paulus dimulai dari pengajaran. Apa yang telah aku dengar, aku telah sampaikan kepadamu. Aku sudah sampaikan itu juga di depan para saksi. Apa itu? Pengajaran yang murni dari rasul-rasul. Pengajaran tentang Yesus Kristus disampaikan kepada Timotius. Dan sampaikan itu. Ini hal yang berharga, barang berharga. Sampai itu kepada orang yang setia. Yang cakap mengajar orang lain lagi. Nah, ini jemaat mula-mula, ini fundamentalnya di sini. Nah, maukah kita sekarang, maukah kita sebagai gereja Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa Tuhan punya rancangan besar seperti ini. Bahwa kita, pertumbuhan rohani kita, nggak cuma berhenti sampai diri kita sendiri. Tapi terus mengalir keluar, bukan cuma sekedar di dalam, tapi mengalir keluar melalui pelayanan kita, melalui diri kita. Untuk apa? Memuridkan orang lain, melipat gandakan gambar Kristus di dalam diri orang lain. Menjadi orang tua, tidak langsung jadi orang tua, mentor dulu, kakak rohani. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari kata mau. Mau, yes. Gak cuma, yes aku mau, ya sudah ini, jadi anak-anak senang ya. Enggak, tadi dikasih gambaran rohani. Lahir kecil, sampai nanti gede. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh terus. Ya. Tuhan mau melatih kita untuk dewasa. Kalau memang Tuhan itu orang tua kita, Tuhan mau kita dewasa loh. Makanya Tuhan kadang-kadang kirim-kirim pelatihan supaya kita dewasa secara rohani. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita bertumbuh, tidak bisa sendirian, harus dalam komunitas. Kita bertumbuh dalam Kristus. Ya, kita bertumbuh, kita perlu orang lain, kita perlu dibimbing, kita perlu mentor, supaya apa? Supaya kita juga nanti jadi orang tua juga bisa membimbing dan sebagainya. Dimulai dari mana? Dimulai sedini mungkin, ya, secepat mungkin. Nah, ini ajakan, bukan dari gereja, tapi ajakan dari Juru Selamat. Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jelas. Ya, dan Paulus juga menyampaikan hal yang sama kepada Timotius. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gereja Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, penyampaian hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Roh Kudus, Engkau yang memiliki gereja, Engkau yang melahirkan gereja, Engkau pula yang akan membimbing kami, menuntun kami, memberikan kami makanan-makanan, pengajaran-pengajaran yang sehat, yang benar, menerjemahkannya kepada kami, sehingga kami bukan hidup fokus kepada diri kami sendiri, sehingga kami, kehidupan kami bukan cuma
tetap di dalam diri kami sendiri, tapi kami juga mulai bergerak berpikir kepada orang lain. Bahwa ada orang lain yang harus kami bimbing, bahwa harus ada orang lain yang kami harus tuntun kepada Kristus. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau bertumbuh jadi kakak rohani. Jadi orang-orang yang memperhatikan orang lain. Jadi orang yang bisa mengajar, cakap mengajar orang lain. Kami mau jadi orang tua yang bisa melahirkan kembali generasi, bisa memultiplikasikan gambar Kristus di dalam diri orang lain. Kami mau Tuhan, setiap posisi dimanapun kami bertumbuh hari ini, pertumbuhan rohani kami, tolong kami Roh Kudus, sehingga kami bisa terus bertumbuh, tidak stuck, tidak bonsai, tidak tetap seperti itu, tapi bertumbuh. Seperti firman-Mu Tuhan, bahwa kalau dilihat dari sudut waktu, seharusnya kami jadi pengajar. Kami tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau stuck, kami tidak mau jadi Kristen yang bonsai, yang segitu-gitu aja. Tapi kami mau bertumbuh, menjadi orang tua rohani, menjadi orang-orang yang bisa memultiplikasikan gambar-Mu di dalam diri orang lain. Terima kasih, kami ucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur, kami berdoa. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Yesus. Diberikan kepadamu hikmat, diberikan kepadamu pengertian, sehingga apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah, situasi, kondisi yang sulit, engkau tetap berharap kepada kasih karunia itu. Dan engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami serahkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow.